Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bozo. Kutan adalah seorang perwira polisi. Dia mempunyai anak bernama Kicu. Kutan sosok yang paling disiplin dalam hal apapun. Saking disiplinnya, dia menjadi orang yang menyebalkan. Dia punya sifat curigaan terhadap siapapun yang terlihat seolah-olah ada yang mencelakainya. Karena sifat menyebalkannya itu, dia pun diteror. Dan inilah film dengan ending tak terduga mengenai sosok siapa peneror Kutan. Dan cerita Kutan pun dimulai. Pria ini bernama Kutan. Dia adalah seorang perwira polisi berkasta Brahmana. Dia seorang duda dengan satu anak bernama Kicu. Istrinya sudah meninggal di saat Kicu masih kecil. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah, yaitu Avicii Home, hanya berdua saja dengan Kicu. Dia mendidik Kicu dengan sangat disiplin dan sedikit keras. Kicu harus melakukan apapun yang Kutan katakan. Jadwalnya belajar, makan, berdoa, nonton, bahkan menyikat gigi pun harus dengan kehendak Kutan. Dia tak boleh menonton film apapun, yang boleh ditontonnya hanya video Kicu saat kecil di mana ibunya masih hidup. Sebenarnya Kicu sudah bosan karena jika dihitung sudah ribuan kali dia menonton videonya sendiri. Tapi apa boleh buat, dia tak bisa menolak dan melawan. Saking takutnya kepada sang ayah, setiap hari Kutan tak pernah lupa menanyakan kesehariannya di sekolah. Dia selalu mengingatkan Kicu untuk tidak keluar kelas saat beristirahat. Bahkan untuk bermain sekalipun, dia juga tak henti-hentinya meminta Kicu untuk tidak menerima makanan dari teman-temannya. Hal ini membuat Kicu tertekan karena sikap Kutan yang selalu mengengkangnya. Dia saja badannya kurus kering karena sepertinya dia ngebatin. Kicu seakan ingin membunuhnya dan ingin menghentikan ini semua. Diketahui Kutan mengidap penyakit asma, sehingga di saat tidur dia tak lepas dari alat bantu pernapasan. Suatu ketika, di saat dia akan pergi ke rumah temannya, tiba-tiba pohon tumbang di depannya. Dia seorang yang selalu waspada dan memastikan apakah itu murni tumbang atau disengaja. Tapi dia tak menemukan apa-apa dan melanjutkan perjalanannya. Dia tiba di rumah temannya yang bernama Hari. Mereka pun makan bersama. Diketahui mereka sedang merencanakan sebuah proyek Biditeun dan menggandeng pengusaha bernama Jamal. Mengetahui proyeknya akan bekerja sama dengan Kutan, Jamal ragu karena takut kejadian dulu terulang lagi yang membuatnya rugi. Jamal ingin mempertimbangkan dahulu kerjasamanya dan dia pun pergi dari rumah Hari. Di sisi lain, seorang wanita bernama Bharati sedang menonton pertunjukan teaternya. Penampilan itu tak lain diperankan oleh suaminya sendiri bernama Kutapan. Saat itu dia ditelepon seseorang meminta segera untuk pulang. Ternyata rumah sewanya tertimpa pohon dan mengharuskan dia pindah dari sana. Bharati dan Kutapan terpaksa mengemasi barang-barangnya dan mencari rumah sewa baru. Tapi mereka ditolak oleh beberapa penyewa karena tak percaya mereka sudah menikah. Hal ini membuat Bharati mendesak Kutapan agar segera mengurus akte nikahnya. Mereka mendatangi pengadilan agama dan mengutarakan niatnya untuk memiliki akte nikah. Karena setelah 6 bulan mereka menikah, mereka belum memiliki akte nikah resmi. Stafnya sempat melecehkan penampilan Kutapan yang tak pantas bersandi dengan Bharati. Hal ini membuat Kutapan marah dan memukulnya. Dia pun melaporkan kekurang ajaran stafnya tersebut kepada polisi dan polisi berjanji akan membantunya menyelesaikan akte nikah mereka. Beruntung mereka memiliki teman baik dan siap membantu mereka mencarikan tempat tinggal sementara.
Kebetulan ada apartemen yang bisa disewa. Mereka siap membayar walaupun harganya mahal, karena apartemen itu dekat dengan pengadilan agama dan mempermudah mereka untuk mengurus akte nikah. Mereka bertanya di mana apartemennya. Temannya menjawab, di Avicii Home. Seketika itu raut wajah Bharati berubah karena kakaknya tinggal di apartemen itu juga. Ternyata Bharati adalah adik dari Kutan. Diketahui hubungan keluarga mereka mengalami keretakan karena 6 bulan yang lalu Bharati memilih meninggalkan rumah untuk menikah dengan Kutapan. Keluarga Bharati tak setuju karena Kutapan berasal dari kasta rendah. Beginilah kalau cinta sudah bersemi, tai pun rasa coklat, sehingga keluarga pun rela dia tinggalkan, yang membuat ibunya mengalami syok dan jatuh sakit hingga sekarang. Tak ada pilihan lain lagi, Bharati tak keberatan tinggal berdekatan dengan kakaknya karena sudah capek mencari tempat tinggal. Mereka pun akhirnya mengangkut barang-barangnya ke apartemen tersebut, dan Kutan pun melihatnya. Dia yang kesal lalu mendatangi Mohan, orang yang bertanggung jawab atas apartemen itu. Dia bertanya mengapa Mohan mengizinkan adiknya tinggal di sana, padahal Mohan tahu Kutan sangat membencinya. Mohan meminta maaf karena dia tak tahu jika Bharati lah yang menyewa apartemen tersebut, karena sebelumnya temannya lah yang datang. Saat itu pembantu Mohan yang bernama Amir meminta izin untuk menyalakan blender yang akan membuat kebisingan di saat mereka mengobrol. Mereka pun melanjutkan pembicaraan dan Mohan berjanji akan segera membuat Bharati dan suaminya segera meninggalkan platnya. Ketika itu, Hari menelepon jika Jamal setuju dengan proyek yang diajukan Kutan. Kutan kemudian mengajak mereka bertemu untuk mengadakan rapat di villa miliknya dalam 2 hari ke depan. Tak lama, Kutan pun pergi ke apotek untuk membeli persediaan alat bantu pernapasannya. Di rumah, terlihat Bharati mengunjungi Kicu karena lama tak bertemu. Kicu seakan senang bermain dengannya karena selama ini dia selalu sendirian. Ketika itu, Kutan pulang. Dia melihat ada yang dia benci ada di rumahnya. Tanpa mengatakan apapun, dia masuk ke kamarnya. Bharati pulang dan membantu suaminya merapikan barang-barang mereka. Dia mengobrol dengan Kutapan perihal sikap kakaknya tadi. Mereka berharap Kutan segera berubah dan mau menerima mereka. Karena kini Kutapan sudah sukses dan terkenal menjadi artis teater. Singkat cerita, Kutan, Hari dan Jamal tiba di villa milik Kutan dan membicarakan proyek yang akan mereka rencanakan. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan dan akan menyurvei lokasi di mana proyek mereka akan dibuat. Jamal dan yang lainnya pamit, sementara Hari dan Kutan ingin beristirahat untuk menyegarkan diri sebelum pulang. Terlihat Kutan menghirup oksigen seperti biasa yang baru dia beli kemarin dari apotek. Setelah itu ia mandi, tapi tak lama berselang kepalanya pusing dan dia pun pingsan. Ketika sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Hari berkata awalnya dia mengira kalau Kutan pingsan biasa, tapi telapak tangan dan kakinya membiru. Dan setelah dicek lab, ternyata Kutan keracunan karbon monoksida. Kutan kembali ke villa dan menginterogasi penjaga villa. Dia memarahi mereka karena teledor membiarkan kipas angin kamar mandinya mati. Padahal mereka tahu jika Kutan menderita gangguan pernapasan, sehingga ruangan harus selalu terjaga. Dia tak memaafkan mereka dan seketika itu memecatnya. Setelah baikan, dia mengunjungi sebuah rumah. Sepemilik rumah yang bernama Paul terkejut. Ternyata dia mantan narapidana. Dia dulu adalah seorang insinyur di sebuah pabrik kimia. Tapi entah mengapa, setelah Kutan menjadi pelindung pabrik itu, dia dituduh sebagai pencuri dan dihukum selama 6 tahun. Kutan menyangka jika Paula yang menyelinap ke vilanya dan ingin membunuhnya. Tapi Paul tak mengaku. Dia berkata mengapa Kutan selalu menuduhnya setiap kali ada yang membahayakan dirinya. Kutan pun malah menampar Paul dan mengancamnya jika ini terjadi lagi, dia akan melenyapkannya. Kutan kemudian mengunjungi ibunya dan mengadukan hal ini kepada sang ibu.
Dia tak habis pikir siapa orang yang ingin membunuhnya. Terlihat ibunya terbaring lemah karena tak kunjung sembuh semenjak Bharati meninggalkan rumah. Di saat Kutan pulang, dia mendapatkan kabar jika Kicu pergi bersama Bharati menyaksikan pertunjukan teater. Dia bergegas melajukan mobilnya ke tempat teater. Benar saja, dia melihat Kicu berada di sisi panggung menyaksikan pamannya yang sedang pentas. Kutan memaksa Kicu untuk pulang dengan menaiki mobilnya. Di rumah, Kicu dihukum dengan tidak diberikan makan malam dan harus menonton ayahnya makan. Hal ini membuat Kicu muak dan semakin ingin melenyapkan ayahnya. Suatu ketika, di saat dia pulang, dengan biasa dia menaiki lift. Tiba-tiba lift mengeluarkan asap dan sebuah alat semprot terpasang di sana. Beruntung, dia masih selamat dan bisa mencapai rumahnya. Mulai saat itu, dia tak mau menggunakan lift dan lebih memilih naik turun tangga. Di pagi hari, dia menemui pos penjaga dan meminta laporan siapa tamu yang masuk sekitar jam 4 sore. Sayang, tak ada tamu masuk pada jam itu. Dia menanyakan apakah generator listrik berfungsi pada saat jam 4 kemarin. Penjaga mengatakan jika generator berfungsi, tapi saat jam itu listrik mati. Dia mencoba mencari-cari kunci tempat generator, tapi dia tak menemukannya karena lupa. Hal ini membuat Kutan marah dan meminta dia mengemasi barangnya karena dia lalai dalam bertugas. Perlakuan Kutan memang sangat keras kepada siapapun yang tidak disiplin, apalagi itu membahayakan dirinya. Dia kembali menemui Paul dan mendesaknya untuk mengakui jika dialah yang mencoba membunuhnya. Paul kesal dan tak tahan lagi yang selalu dituduh oleh Kutan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kutan shock dan tak menyangka jika Paul akan nekat. Singkat cerita, dia mendatangi ahli di kepolisiannya untuk mengecek sidik jari yang menempel di benda yang mengeluarkan gas di lift. Saat diidentifikasi, sidik jari itu tak cocok dengan Paul. Kutan merasa bersalah karena dia selalu menuduh Paul hingga dia nekat bunuh diri. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan tak bisa menghidupkan kembali Paul. Dia menjadi was-was karena seseorang sedang mengincarnya. Dia membawa kunci tambahan agar rumahnya aman. Hari-harinya menjadi tak nyaman dan ketika itu rekannya yang menyelidiki sidik jari menyarankan agar Kutan memeriksa sidik jari para penghuni apartemennya. Dia turun ke bawah dan mencoba mengopi sidik jari yang terdaftar di apartemen. Setelah didapat, dia mencocokkan semua sidik jari dengan sidik jari yang terdapat di benda yang mengeluarkan gas di lift kemarin. Tapi tak ada satupun yang cocok. Dia sempat menanyakan sidik jari Bharati dan Kutapan kepada penjaga apartemen. Tapi sidik jari mereka tak disimpan karena mereka tak akan lama tinggal di sana. Dia semakin memikirkan siapa yang mengincar nyawanya. Di sore hari, Kutan khawatir karena Kicu belum pulang. Dia menunggunya di bawah dan bertanya kepada penjaga. Penjaga mengatakan jika tadi bus sekolah sudah mengantarkan anak-anak pulang, tapi Kicu tak terlihat. Kutan panik dan mencari-cari Kicu. Ia sampai mencarinya ke flat yang ditinggali oleh Bharati dan memanggil-manggil Kicu tanpa berbicara kepada Bharati. Tapi Kicu tak ditemukan di sana. Bharati terus bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Dengan terpaksa, Kutan mengatakan jika Kicu belum pulang dari sekolah. Semua orang ikut panik karena hilangnya Kicu dan berkumpul di lobi apartemen. Tak berapa lama, Kicu datang dengan keadaan lusuh bersama Amir, pembantu Mohan. Kutan refleks menampar Amir dan menggusur Kicu ke platnya. Dia bertanya dari mana Kicu dan apa yang terjadi kepadanya. Kicu menjawab jika dia bermain kriket bersama Amir. Kutan mengobati Kicu sambil memarahinya. Di sisi lain, Bharati lega melihat Kicu sudah pulang ke rumah dan betapa bahagianya dia karena setelah sekian lama kakaknya mau berbicara kepadanya. Kutapan berkata, semoga saja ini menjadi perubahan yang baik bagi kakak iparnya. Terlihat Kicu dan Kutan sedang menonton video yang ribuan kali mereka setel. Kicu memberanikan diri bertanya mengapa Kutan menampar Amir padahal Amir sudah begitu baik kepadanya dan hanya Amirlah satu-satunya orang yang mau berteman dengannya.
Dia yang sudah muak dengan sikap Kutan mengatakan jika dia membenci ayahnya. Kutan merasa bersedih mendengar Kicu mengatakan itu kepadanya. Keesokan harinya, Kutan morang-maring kepada pihak sekolah karena apa yang terjadi kepada Kicu kemarin. Pihak sekolah menjawab jika mereka tak bertanggung jawab terhadap apapun yang siswanya lakukan di luar sekolah. Malah wali kelasnya mengatakan mungkin karena perlakuan Kutan di rumah membuat Kicu menjadi begini. Kutan tak terima dengan perkataan wali kelas Kicu dan akan memindahkan sekolah Kicu. Di saat makan malam, mereka tak saling berbicara. Kutan merasa hampa dengan keadaan itu. Kutan mencoba meminta maaf kepada Kicu atas apa yang dia lakukan selama ini. Tetapi Kicu tak meresponnya. Setelah mereka menyikat gigi bersama, mereka hendak tidur. Malah Kutan ingin menemani Kicu tidur, tapi Kicu tak peduli. Kutan kembali ke kamarnya dan dengan biasa menghirup oksigen agar pernapasannya lega. Tak berapa lama ia mengalami sesak. Dia kemudian pergi keluar dan sebelum itu memastikan Kicu yang sudah tertidur nyenyak. Dia kemudian mencoba mengetesnya kepada seekor anjing dan anjing pun terlihat sesak. Dia kemudian kembali ke platnya dan membangunkan Kicu. Dia bertanya apakah Bharati datang ke rumahnya siang tadi. Kicu menjawab tidak. Kutan kemudian memakai oksigennya kembali dan berkata jika dia tahu Kicu menginginkan kematiannya dan dia akan mengabulkannya dengan menghirup racun di oksigen ini. Mendengar hal itu, Kicu ketakutan. Dia meminta maaf kepada Kutan dan tak membencinya lagi. Dia berkata jika tadi Amirlah yang datang ke rumahnya. Mendengar hal itu, Kutan ke tempat Mohan. Dia menanyakan keberadaan Amir. Sayang, Amir siang tadi berpamitan kepada Mohan untuk pulang kampung dan berhenti bekerja. Kutan meminta nomor Amir dan Mohan pun memberikannya. Keesokan harinya, Kutan dan Kicu membereskan barang-barangnya karena Kicu akan pindah ke rumah neneknya di kampung, sekaligus bersekolah di sana. Dia juga meminta Hari untuk mencari tahu keberadaan Amir lewat nomor teleponnya. Tak berapa lama, bel berbunyi. Saat dibuka, ternyata itu Bharati yang meminta mereka untuk datang ke platnya karena akan diadakan syukuran atas keberhasilan Kutapan yang sukses menjadi pemain teater terbaik dan teladan. Kutan tak menganggapnya dan menutup pintunya. Tapi Kutan kasihan kepada Kicu dan dia pun mengantar Kicu ke plat Bharati. Dia pun ikut duduk di sana. Bharati senang akan kedatangan kakaknya dan menawarkan masakannya. Kutan dan Kicu makan di sana. Ketika itu, Bharati mengutarakan jika dia ingin bertemu dengan ibunya. Tiba-tiba Kutan marah dan pergi dari sana. Sebelum jauh, Bharati berkata jika dia ingin berbagi kebahagiaan dengan sang ibu atas kehamilannya. Mendengar hal itu, Kutan dilema. Dia terlihat stres memikirkan kehamilan Bharati hasil benih Kutapan. Dia kemudian membawa Bharati ke rumah ibu mereka. Bharati ditemani oleh Kutapan dan di saat mereka masuk, ibunya menangis. Kutan berkata jika ibunya belum bisa memaafkan Bharati dan meminta mereka segera pergi. Dengan terpaksa, mereka pergi dan Kutapan dengan gentlenya menggenggam tangan Bharati keluar dari rumah ibunya. Dan terlihat keluarganya masih mengasingkan mereka. Kutan yang sudah berada di platnya terus memikirkan Bharati dan juga sosok yang sedang mengincar nyawanya. Mimin berkesimpulan jika Kutan tak ingin Bharati memiliki anak dari Kutapan yang berkasta rendah. Dia kemudian menyiapkan pistolnya dan pergi ke plat Bharati. Bharati mencoba menghubunginya dan tak berapa lama Kutapan pun datang. Mereka terlihat mengobrol bersama, sedangkan Bharati ke dapur untuk membuatkan minuman. Tiba-tiba Kutan memukul Kutapan dengan sebuah piala yang membuatnya terkapar. Bharati syok melihat suaminya sekarat dan Kutan pun sekalian memukul Bharati. Kemarahannya dan ketidaksetujuannya kepada mereka membuat dia melakukan pembunuhan ini. Dia masih bisa duduk untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia kemudian kembali ke platnya dan memeluk Kicu. Dia segera membawa Kicu pindah ke rumah ibunya. Di perjalanan, Hari menghubunginya. Dia berkata jika dia sudah menyelidiki nomor Amir
Dan ternyata Amir adalah anak apoteker Kabir yang dulu pernah Kutan tangkap karena kasus ledakan. Dengan kata lain, mereka menganggap Kabir sebagai teroris. Kutan meminta Hari untuk segera datang ke rumah ibunya karena dia ingin membicarakan hal yang penting. Dan Kutan pun mengingat saat dia menangkap Kabir di saat anak-anaknya masih kecil. Dia sadar jika selama ini yang mengincar nyawanya adalah Amir. Mereka pun sampai di rumah ibu Kutan dan makan malam bersama. Kutan masih terlihat santai walaupun dia telah melakukan pembunuhan. Dia terlihat melakukan kebiasaannya, yaitu menyikap gigi sebelum bobo. Setelah selesai, dia melihat Amir ada di kamarnya. Dia terkejut dan segera menyerang Amir karena sudah berani mencelakainya. Dia berkata jika dia akan memasukkan Amir ke penjara dan membuatnya membusuk di sana seperti ayah Amir. Amir berhasil melukai tangan Kutan dan Kutan berusaha mengikatnya. Sayang, Kutan merasa lemah dan Amir tersenyum puas. Kutan memukul Amir hingga berdarah. Amir mengatakan jika dia dendam kepada Kutan karena penangkapan ayahnya yang menyebabkan dia dibully teman-temannya dan menyebutnya anak seorang teroris. Selama 10 tahun dia menunggu kebebasan ayahnya, tapi ayahnya dinyatakan meninggal di penjara sebelum dia bebas. Hal ini membuat ibunya jatuh sakit dan kakaknya mengalami gangguan jiwa. Dan lebih parahnya lagi, kakaknya telah membakar ibunya hidup-hidup. Terlihat Kutan ngap-ngapan karena pernapasannya terganggu. Saat itu Hari datang dan menggedor pintu kamarnya. Kutan berusaha bangkit untuk membuka pintu dan Amir mencegahnya. Dia berkata jika dialah yang menyelinap ke villa dan membuatnya celaka. Dia juga memasang benda yang mengeluarkan racun di lift apartemen dan sekarang di odolnya. Ternyata sebelumnya Amir meracuni odol milik Kutan yang membuat Kutan seperti ini. Kutan mencari-cari pistolnya dan menembak Amir. Hari mendengar suara tembakan kemudian panik. Di dalam, Kutan terlihat sekarat dan mengembuskan nafas terakhirnya. Tidak diceritakan bagaimana Amir, apa dia ditangkap atau kabur. Dan kemudian film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat tidak seperti biasanya.